Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jose de Oliveira. Saya berdiri di sini sebagai moderator dari kelompok 3 Profesi Keguruan kelas C. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan untuk yang pertama agar bisa memperkenalkan namanya. Silakan. Nama saya Rita Tanfina. Nama saya Nur Kue. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Lasani. Nama saya Fitriani. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mendrejan. Saya sebagai pemilik materi yang pertama. Nama saya Adrian Dimara. Nama saya Nurul Putri Pasiru. Nama saya Vitalis. Oke, baik. Inilah perkenalan singkat dari kami kelompok 3 kelas C mata kuliah Profesi Keguruan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan untuk materi pertama. Silakan. Baik, terima kasih sudah berkesempatannya. Langsung saja materi yang berikut, permasalahan kode etik guru. Pengertian permasalahan kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia dan bermartabat. Berikut ini adalah beberapa isi kode etik guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi sebaik kekeluargaan dan kesetiaan kawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Pengertian isu-isu pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dibuat oleh seseorang individu dalam sebuah instansi atau golongan di dalam lingkungan tersebut. Isu etik tersendiri adalah topik yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang terkenaan dengan akhlak nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi di mata masyarakat. Pengertian isu-isu pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik, pelanggaran dibuat oleh atau masalah-masalah kode etik guru tidak menjaga citra, reputasi dan kehormatan seorang guru, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tidak responsif, tidak tegas dan tidak humanis dalam profesi sebagai mengajar, tidak menaati hukum dalam peraturan sekolah. Tidak menjaga citra dan kehormatan seorang guru artinya bahwa seorang guru tidak dapat menjaga kehormatannya sendiri. Dalam hal ini, seorang guru salah memberikan arahan kepada seorang siswa. Dua, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tidak responsif, tidak tegas, dan tidak humanis dalam proses belajar mengajar artinya adalah bahwa guru tidak dapat memenuhi kriterianya sebagai seorang guru yang profesional.
menjadi sebuah tanda tanya dalam pendidikan yang ditempuh oleh guru tersebut. 3. Tidak menaati hukum dalam peraturan sekolah. Contohnya, seorang guru melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam sekolah tersebut. Misalnya, guru tersebut datang sesukanya dan pulang sesukanya. Hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik guru. 4. Tidak menjaga citra, reputasi, dan kehormatan lembaga pendidikan. Contohnya, guru tersebut selalu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku. Adapun isu-isu pelanggaran kode etik. Isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai di hidup kita. Dalam berkomunikasi antara lain nilai kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan juga pengetahuan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi masalah dalam komunitas. Artinya adalah di dalam isu-isu terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam etika tersebut, yaitu nilai kehidupan, nilai kebahagiaan, dan yang lainnya. Pengertian isu secara sederhana adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut banyak hal, baik itu ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Menganalisis solusi yang tepat dalam menganalisis pelanggaran kode etik profesi guru. Guru sebagai teladan peserta didiknya tidak pantas melakukan tindakan yang melanggar norma terlebih lagi pemerintah telah memberikan kode etik guru yang harus dipenuhi. Dalam makalah ini kita membahas tentang atau mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh guru dan melanggar kode etik guru yang telah ada. Berikut ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode etik profesi guru, yaitu antara lain yang pertama, menindak tegas dan memberi sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru dan konsumen pendidikan. Guru merupakan salah satu profesi, salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Yang kedua, sebelum menjadi guru, seseorang guru harusnya diberi tes psikologi yang ketat agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik. Yang ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca, menjalankan profesinya sesuai kode etik yang diadakan. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang beda karakter, sehingga seorang guru mampu menangani siswa yang karakternya nakal atau bandel. Yang kelima, guru seharusnya memahami perkembangan tingkah laku peserta didiknya. Apabila guru memahami tingkah laku peserta didik dan perkembangan tingkah laku itu, maka strategi, metode, media pembelajaran dapat dipergunakan secara lebih efektif. Yang keenam, tugas yang penting bagi guru dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta membangkitkan kecintaan terhadap belajar secara berangsur-angsur dalam diri peserta didik. Yang ketujuh, sesuai dengan pendapat Praitino bahwa pembelajaran harus sesuai konsep HMM atau harkat dan martabat manusia. Antara guru dan peserta didik terjalin hubungan yang menimbulkan situasi pendidikan dilandasi dua pilar kewibawaan dan kewiyataan. Pengaruh guru terhadap peserta didik didasarkan pada konformitas internalisasi. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan atau jelaskan. Sekarang kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak atas ketiga pemateri yang telah memaparkan tentang isi dari kode etik guru di mata kuliah profesi keguruan. Kami kelompok menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini tentunya banyak yang salah. Maka dari itu kami dari kelompok, saya atas nama pribadi moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian materi kami ada kata ataupun kalimat yang
menyinggung para penonton, kami mohon maaf. Atas nama saya moderator juga meminta maaf kepada Bapak dosen, mungkin video kami kurang bagus atau ada kata kalimat yang salah. Kami kelompok dan saya moderator mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.